Dalam tema kelompok kami itu tentang kontroversi dan konflik. Kontroversi dan konflik adalah sikap mental yang tertekan terhadap seseorang atau kelompok terhadapnya atau gaya budayanya. Sedangkan konflik, sikap seseorang atau kelompok untuk mencapai keinginannya melalui paksaan dan kekerasan. Kontroversi menurut Sriana dalam buku Sosiologi Pedesaan pada tahun 2020, kontroversi adalah sikap menentang dengan niat tersembunyi agar tidak terjadi konflik terbuka. Kontroversi merupakan proses sosial yang berada di antara persaingan dan konflik, ditandai dengan adanya ketidakpastian dan keraguan, bahkan penolakan. Kemudian kita masuk di contoh kontroversi. Ada 5, yaitu seseorang membocorkan rahasia pribadi temannya sendiri. Yang kedua itu karyawan mengkhianati perusahaan dengan membocorkan rahasia dagang. Yang ketiga itu contoh kontroversi provokasi yang dilakukan sekelompok orang. Yang keempat, mahasiswa tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dan akhirnya berdemo. Nah, contoh terakhir itu anak bertengkar dengan orang tuanya. Kemudian kita masuk di cara mengatasi kontroversi. Dalam mengatasi kontroversi ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu meningkatkan toleransi. Jadi kita diharuskan untuk selalu toleransi, tidak boleh membedakan entah itu dari kelompok lain, dari suku lain, atau dari budaya lain atau ras lain. Yang kemudian itu memperkuat persatuan, menghormati perbedaan, menerima kritik dari orang lain. Ini menghormati perbedaan dan menerima kritik dari orang lain hampir sama seperti contoh kita mengadakan sebuah rapat dalam sebuah organisasi, kemudian para audiens yang hadir dalam rapat itu mereka juga mengeluarkan hasil dari pemikiran mereka. Jadi kita sebagai audiens lain dalam rapat tersebut juga harus menerima dari kritik orang lain itu. Yang terakhir itu tidak putus asa. Setelah kita membahas kontroversi, kita beralih kepada apa itu konflik. Jadi konflik merupakan suatu yang tak bisa dihindari dan wajar terjadi dalam kehidupan masyarakat heterogen. Bisa terjadi antar individu atau antar kelompok. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan konflik? Jadi konflik adalah pertentangan atau perselisihan akibat perbedaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok saat melakukan interaksi sosial. Secara garis besar penyebab konflik dibagi atas 3 penyebab, yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Lanjut, di gejala apa saja yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat. Yang pertama itu munculnya tindakan agresif. Yang kedua munculnya perbedaan atau perubahan kepentingan. Yang ketiga tidak berfungsinya norma sosial dan hukum. Yang keempat perbedaan pendapat atau pandangan. Yang kelima terjadinya proses disosiatif. Dari pembahasan gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat, kita beralih kepada apa-apa saja contoh konflik di Indonesia. Yang pertama, contoh konflik di Indonesia itu seperti tawuran antar sesama pelajar sekolah. Kedua, konflik antar pendukung sepak bola. Yang ketiga, konflik antar sesama profesi. Yang keempat,
konflik antar ras, suku, atau agama. Yang terakhir dari contoh konflik di Indonesia, pertikaian antar sesama organisasi masyarakat atau ormas. Setelah kita membahas gejala-gejala dan contoh-contoh konflik di Indonesia, kita akan membahas juga tentang bagaimana cara kita mengatasi konflik. Jadi mengatasi konflik ini juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, fokus pada problem, bukan hal untuk pribadi. Yang kedua, berkomunikasi secara terbuka. Yang ketiga, kembangkan metode spesifik untuk setiap problem. Selanjutnya, minta pendapat pihak netral. Yang keempat, bersikap adil terhadap semua anggota tim. Jadi, bersikap adil terhadap semua anggota tim ini, kita tidak boleh, contoh kita sebagai seorang pemimpin organisasi, kita tidak boleh membeda-bedakan anggota kita. Kemudian yang terakhir, konsisten dan komitmen dalam penyelesaian konflik. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dalam materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.